Halo, perkenalkan saya Rafathal Azizah, NIM 0115471023. Saya dari Poltekkes Tanjung Karang, Prodi D3 Kebidanan Metro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan anak usia sekolah, mata kuliah psikologi perkembangan. Untuk materi lebih lanjutnya, simak video sebelah ya. Yang pertama ada pengertian anak usia sekolah. Anak usia sekolah menurut Kemenkes 2011 adalah anak-anak yang berusia 7-12 tahun. Pada anak usia 7-12 tahun terjadi perubahan yang signifikan terhadap perkembangan biologis, psikososial, kognitif, sosial, dan spiritual. Usia sekolah merupakan usia saat anak memasuki tahapan sekolah formal, di mana anak sudah mulai dituntut untuk sekolah secara mandiri, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri, dan sudah mulai belajar dan mampu membaca, menulis, dan berhitung untuk bisa mengikuti materi-materi pembelajaran di sekolahnya. Selanjutnya ada perkembangan fisik dan motorik anak usia sekolah. Yang pertama ada perkembangan fisik, ada perubahan tinggi dan berat badan, kemudian proporsi dan bentuk badan, kemudian yang terakhir ada otak. Selanjutnya yaitu motorik. Perkembangan motorik anak lebih halus, lebih sempurna, dan terkoordinasi dari masa sebelumnya, seiring bertambahnya berat dan tinggi badan mereka. Mereka sudah mampu mengontrol dan mengkoordinasi setiap gerakan badan, seperti kemampuan mengkoordinasi kakinya untuk menendang bola ke gawang secara akurat. Anak sekolah dasar sudah mampu duduk dan memperhatikan guru yang mengajarnya. Yang selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kognitif di usia sekolah. Yang pertama ada kemampuan pemikiran spasial. Contohnya seperti anak dapat memberikan jarak dari rumah ke sekolah serta waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sekolah. Yang kedua ada kemampuan sebab akibat atau kausalitas. Contohnya seperti anak dapat menjelaskan kenapa perlunya menjaga kebersihan, terus kenapa perlu bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ada kemampuan klasifikasi. Contohnya seperti anak dapat mengurutkan benda dari yang pendek ke yang panjang, kemudian yang ringan ke yang berat. Yang keempat ada kemampuan penalaran deduktif dan induktif. Contohnya kalau penalaran induktif itu seperti gigi saya sehat karena saya rajin gosok gigi. Kemudian untuk penalaran deduktif seperti Yang keempat ada kemampuan penalaran deduktif dan induktif. Contohnya kalau penalaran induktif itu seperti gigi saya sehat karena saya rajin gosok gigi. Kemudian untuk penalaran deduktif seperti anak menjelaskan bila saya rajin gosok gigi maka gigi saya akan bersih. Kemudian yang kelima ada kemampuan konservasi. Contohnya seperti adonan kue yang dibentuk menjadi bentuk kue donat. Anak dapat membentuknya. Kemudian yang keenam ada kemampuan penalaran moral. Contohnya seperti anak mulai mempertimbangkan yang benar dan yang salah berdasarkan keadilan dan berdasarkan apa yang dia lihat. Yang selanjutnya ada anak usia sekolah dasar berada pada tahap industri versus inferiority. Pada tahap ini, anak mulai banyak berhubungan dengan teman-teman sebaya dan mengeksplorasikan segala kemampuan yang dimiliki. Karakteristik menonjol yang terbentuk pada tahap ini adalah sikap percaya diri, kompetitif, dan rasa sosial. Masa-masa ini penuh dengan kepercayaan diri bahwa aku dapat mengerjakannya sendiri. Masa ini adalah masa perkembangan emas, anak berada pada level mempunyai semangat tinggi, merdeka, bekerja sama dengan kelompok, dan berani tampil untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Perubahan psikologi pada anak usia sekolah. Yang pertama, anak usia 6 tahun. Anak usia 6 tahun cenderung kooperatif saat bermain. Hal ini dipicu karena umumnya anak-anak sudah paham bahwa ada konsekuensi dari perubahan positif atau negatif. Yang kedua, ada perubahan psikologi pada anak usia 7 tahun, seperti mulai menjalin pertemanan dengan teman sebaya, kemudian bermain bersama dengan kelompok besar, tetapi juga membutuhkan waktunya sendiri, kemudian kesadaran diri mulai meningkat. Selanjutnya adalah usia 8 tahun. Si kecil yang berusia 8 tahun sudah mulai paham dan memikirkan masa depan. Beberapa anak pada usia ini menunjukkan ketertarikan pada uang, kemudian belajar menabung dan memiliki rencana untuk apa tabungan tersebut. Kemudian ada anak usia 9 tahun. Perkembangan psikologinya seperti penuh sukacita, kemudian suasana hati cepat berubah, mudah memaafkan, mengerti negosiasi, dan mampu menyelesaikan masalah saat melakukan kesalahan. Kemudian pada anak usia 10 tahun, pada usia ini hubungan pertemanan menjadi semakin penting dalam kehidupan anak, mengingat sejumlah anak-anak memandang pertemanan sebagai yang harus dijaga. Kemudian pada anak usia 11 tahun,
Ketika anak menginjak usia 11 tahun, tahap ini mulai dikenal dengan fase awal remaja. Memasuki fase remaja, kemandirian anak sudah tergolong sangat baik. Yang terakhir ada usia 12 tahun. Dari sisi emosional dan sosial, anak yang beranjak remaja mungkin akan memperhatikan penampilannya. Dari yang pertama dia tidak peduli, mereka mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk meningkatkan penampilan mereka. Itu tadi sedikit penjelasan materi dari saya mengenai perkembangan anak usia sekolah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. See you!